Tiba-tiba saat sedang asik main gitar, teman saya yang namanya Haris melihat ke atas langit dan wajahnya memucat. Kita kaget dan sontak melihat ke arah atas. Kita melihat ada sosok Suwangi dengan hanya kepalanya dan organ tubuh dalamnya yang juga terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 640. Selamat pagi, malam, sore, siang, teman Kliwon dimanapun Anda berada. Gak apa-apa, yang penting sama lah. Sehat selalu ya, lancar rezekinya. Amin. Ini Indonesia lagi Winter Sonata Mario nih. Benar. Winter Sonata. Ini memasuki bulan-bulan terakhir di tahun 2025 ya. Betul sekali. Udah masuk musim hujan. Jadi buat teman Kliwon jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga buat pantengin Instagramnya PMK. Kita jadi jalan-jalan tanggal 6 sampai 7 Desember 2025 ya, di Jawa Barat. Dengan tema ini yang menarik nih. Karena doain aja, karena ini perjalanan spiritual. Ya. Sumpah, jadi paham kan? Kalau udah perjalanan spiritual tuh, apalagi bareng kita nih PMK, betul. Pasti paten. Jadi kita tinggal finalisasi sama beberapa pihak lah untuk mengamankan perjalanan kita ini. Iya, karena nggak bisa sembarangan, bro. Nggak bisa sembarangan. Namanya perjalanan spiritual tuh bener, nggak bisa sembarangan. Harus banyak aspek yang dikunci dulu gitu, dipastikan nih keberlangsungannya. Lo kalau sembarangan lo bisa ditendang nanti. Itu Pak, bahaya ya. Jadi nggak bisa main-main karena bisa menyakiti diri kita. Bener. Gitu. Nah itu cluenya ya. Kita nggak bisa main-main karena bisa menyakiti diri kita. Tapi yang jelas ini terbatas untuk 30 orang. Betul. Ya aman lah ya. Ini jajan kalian sebulan masih lebih mahal daripada trip besok. Betul. Jadi pokoknya buat info lengkapnya silakan tungguin aja di Instagramnya Podcast Malam Kliwon. Jangan sampai kehabisan, khusus buat 30 orang teman Kliwon. Let's go bitch. Come on. Oke. Tidak sabar. Kita akan bacakan cerita kiriman dari teman Kliwon seperti biasa. Cerita pertama ini dari aku dulu ya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan, nama saya Zaistaf. Ini nama asli ya. Namanya agak unik dia nih, Zaistaf. Saya pertama kali dengar PMK saat sedang collab sama Podcast Mas. Udah lama ya, 2021 itu. Saya lahir dan besar di Ambon, merantau ke Jakarta, kemudian tugas di Bandung, dan sekarang domisili di Karawang. Saya mau ceritakan beberapa pengalaman misi saya yang sebenarnya mungkin gak berhubungan. Cerita pertama ini kejadian waktu saya masih tinggal di Ambon saat itu. Saya masih kelas 2 SMP. Saya tinggal di sebuah kampung kecil, nama kampungnya tuh Kapaha. Dekat dengan teluk, dan depan rumah tuh adalah rumah tetangga. Yang di belakang rumah dia itu adalah laut. Rumah saya tuh panjang, tapi ke samping bukan ke belakang. Jadi semua ruangan di rumah saya berhadapan langsung dengan jalan. Dan semua ruangan memiliki jendela yang terbuat dari kaca nako khas rumah zaman dulu. Karena konsep rumah kami ya memang rumah jadul gitu. Jadi depan rumah itu jalan kecil pas seukuran satu mobil. Saya tinggal bersama kakek dan nenek saya karena orang tua saya sudah merantau ke pulau lain. Kejadiannya saya ingat banget, Senin malam jam 1 dini hari. Saya lagi nonton Smackdown saat itu. Karena Ambon itu Indonesia Timur, jadi jamnya jam 1 malam mulainya. Kalau di Jakarta masih jam 11. Saat itu saya sendiri nonton Smackdown di ruang tengah, di mana posisi ruang tengah juga di samping jalan, karena manjang ke samping ya rumahnya. Tiba-tiba saya mendengar suara bunyi atap rumah. Di kampung saya, atap rumah tuh menggunakan bahan seng. Jadi kalau ada pergerakan sedikit udah pasti sangat berisik. Saya celingak-celinguk mencari asal sumber suara. Tiba-tiba suaranya hilang. Saya pikir mungkin suara kucing di atap rumah.
Kemudian bunyi lagi, seperti ada orang yang berlari kecil. Saat saya melihat ke jendela ruang tengah yang berhadapan langsung dengan rumah tetangga di depan, sekelebat saya melihat sosok kecil berlari di atap rumah. Sosoknya hitam, tapi kecil seperti bayi. Awalnya saya hanya melihat belakang tubuhnya. Namun saat dia menengok ke arah saya, tubuh saya bergidik. Dia seperti bayi, namun warna matanya hijau terang seperti stabilo. Dan ternyata dia menyadari kalau saya melihat ke arah dia. Kemudian tiba-tiba dia lompat dari atap rumah tetangga saya dan lari ke arah pintu belakang rumah saya yang juga berada di pinggir jalan kecil itu. Saya langsung nutup gorden jendela yang cuma vitrase dan lari ke kamar saya. Sayup-sayup saya mendengar ketukan pintu belakang di rumah saya. Pelan tapi banyak. Dan terdengar ada suara bayi tertawa. Saya menutup diri di dalam kamar dan gak berani keluar. Selang beberapa menit, ketukan itu berhenti. Kemudian saya beranikan diri untuk keluar dan mengintip lagi dari jendela, tapi jendela ruang tamu. Saat saya ngintip, saya lihat sosok itu sudah berada di atap rumah tetangga yang tadi lagi. Lalu dia lari ke belakang dan melompat ke belakang rumah tersebut yang berbatasan dengan laut. Itu cerita pertama saya. Cerita kedua terjadi beberapa tahun kemudian saat saya masih di bangku SMA. Jadi di kampung saya itu terkenal dengan banyaknya suanggi, atau di tempat lain disebut dengan sebutan leak dan yang lain. Suanggi ini adalah manusia yang mencari ilmu hitam tingkat dalam berbagai tingkat mungkin ya. Jika ilmu mereka masih rendah, mereka mencari mangsa dengan wujud manusia. Namun jika ilmu mereka sudah tinggi, mereka bisa melepaskan kepala mereka dan organ-organ tubuhnya, lalu terbang dengan anggota tubuh tersebut. Mereka suka sekali menari di bawah bulan purnama untuk sebuah ritual. Bahkan jika ilmu mereka tinggi, mereka bisa menghisap darah bayi dari lahir hanya dengan mengintip dari jendela kamar bayi yang baru lahir. Gak sedikit cerita tentang suanggi yang kedapatan memakan bayi-bayi hewan atau bayi manusia untuk ritual ilmu hitamnya. Dan konon katanya jika ilmu mereka sudah tinggi, mereka bisa abadi dan berumur panjang. Jika masyarakat bisa menangkap mereka dalam wujud manusia atau wujud perubahannya, jangan sekali-kali memukul mereka di wajah lebih dari sekali. Konon kalau dipukul lebih dari sekali, yang memukul akan jatuh sakit dan meninggal. Kejadiannya itu saya dan beberapa orang teman saya, sekitar 5 orang, sebut saja Andi, Upi, Iwan, Haris, dan saya, sedang asik begadang sambil gitar-gitaran di pos depan rumah. Jam ini udah jam 1:30 lah, 1:30 malam gitu. Tiba-tiba saat sedang asik main gitar, teman saya yang namanya Haris melihat ke atas langit dan wajahnya memucat. Kita kaget dan sontak melihat ke arah atas. Kita melihat ada sosok suanggi dengan hanya kepalanya dan organ tubuh dalamnya yang juga terbang. Sontak kami berteriak tuh, "Suanggi, suanggi, ada suanggi." Dan tololnya, salah satu teman saya, entah siapa, melemparkan batu ke arah suanggi terbang itu karena terbangnya agak pelan. Ternyata batunya mengenai kepala si suanggi itu. Langsung dia ngelihat ke arah kami. Mukanya pucat. Anjir, beneran nih. Ada jantung, usus, paru-paru, dan semua rongga tubuhnya tuh yang penuh darah. Sosok itu ngelihat ke arah kami. Dan ia mengejar kami berlima. Akhirnya kami berlima lari tuh, kalang kabut. Perlu diketahui, kampung kami ini banyak sekali rumahnya dan juga lorong-lorong kecilnya. Bahkan ada istilah jika masuk ke kampung kami, salah lorong tuh bisa salah jalan.
lorong yang memisahkan antara satu rumah dan rumah lainnya tuh cuma muat satu badan orang dewasa lah. Saat kami dikejar, secara nggak sengaja kami berpencar jadi 4 jalur. Saya sendiri, Andi dan Iwan sendiri, Upi sendiri, dan Haris pun sendiri. Saat berlari dan terpisah, saya nengok ke belakang. Ternyata Suwanggi itu ngejar saya. Dalam hati saya, wah anjir nih kenapa gue yang dikejar ya. Saya lari-lari sekitar 15 menitan dan dikejar keluar masuk gang. Akhirnya saya sembunyi di bawah masjid. Selama 15 menit itu, saya melihat makhluk tersebut mengejar saya dengan tatapan penuh benci dan seperti ingin membunuh. Saya cuma bisa baca doa, tapi nggak mempan. Karena saya lupa, mereka tuh bukan hantu, tapi manusia berwujud iblis. Jadi nggak mempan sepertinya. Setelah sampai masjid, saya sembunyi. Ternyata sudah nggak dikejar lagi. Dengan ngos-ngosan, saya lari ke arah rumah dan ngunci pintu rumah. Saat sampai di rumah, ada ketukan dari atap rumah saya. Saya ngambil garam dan ngelempar ke arah depan pintu karena takut dia masuk. Keesokan harinya, saat saya ketemu sama teman-teman saya yang semalam, saya cerita sama mereka. Anjir, masa cuma gue yang dikejar? Kan bukan gue yang ngelempar batu. Ternyata yang bikin merinding, semua teman-teman saya yang terpisah juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka lah yang dikejar, bukan yang lain. Jadi ternyata si sosok ini itu bisa memperbanyak diri dan ngejar kami semua. Wah, gila, berarti semuanya ngerasa dikejar ya. Baiklah, demikian cerita saya yang lumayan panjang. Maaf kalau kurang serem ya kayak yang lain. Serem lah anjir, ini dikejar Suwanggi. Gimana anjir? Kejar wus no baru nggak serem. Gak sempet sih. Mati sih iya langsung. benar, iya. Mati. Lebih nggak sempet, bukan nggak serem. Salah gitu namanya typo ya mulut. Ngejar wus yang serem telat. Kejar wus. 250 km per jam ya? Enggak, lebih pak. 300. 350. Average-nya kan di Karawang situ tuh. Ya apa maksudnya? Lepas Karawang. Lepas Karawang kencengnya. Ngak-ngok. Saya lepas celana juga kenceng biasanya. Lagi-lagi. Nih, dia bilang kalau cerita saya ini dibacain, nanti saya akan cerita lagi kisah saya dan teman-teman pas piknik di sebuah pulau yang konon katanya horor. Cerita saya diculik ke dunia jin, dan cerita saya disambut kunti telanjang di rumah om saya saat baru pindah ke Bandung. Ya Allah, itu menarik. ada aja yang nyambut begini ya. Terima kasih, semoga PMK selalu sukses dan bisa tembus 5.000 episode. Amin. Buset, 640 pak. 650 aja 6 tahun. 5.000 50 tahun 10 kali lipat nih. 60 tahun anjing kayak yang gua lu. Engkong-engkong masa masih ngomongin horor. Iya. Kagak-kagak aja lu. Ngeditnya ribet banyak banget. Iya. Nah, udah bener dikejar Suwanggi lu kemarin lu. Ya. Tapi menarik ya. Makanya waktu itu si Evin lebih baik memenggal kepala daripada mukulin ya. Bisa jadi, katanya kalau Dia nggak dipenggal sih, ditebas lah gitu lu lah. mukul lebih dari sekali, kita yang mati gitu. Sakit. Bisa sakit. Bisa meninggal. Iya bisa meninggal, cuman sakit dulu. Serem Iya. banget ya. Dikencingin gitu nggak apa-apa. Ngeri nganga aja dia. Aus namanya juga. Tapi ini kan kesaksiannya otentik gitu ya. Maksudnya lu berlima nongkrong gitaran, wah ada Suwanggi, ada yang nyambit. Bletak Refleks lah kepalanya. itu. Kenapa palanya bro, masalahnya sniper dia beneran tuh. Wah itu dah. Bletak, nengok, dikejar. 4 kan beda arah ya. Nah si Mencar Suwanggi dia, ini mencar. nggak modelan bingung ya dia ya. Nyari aja satu siapa gitu ya. Si Suwanggi. Nah ya, tadi kan ngerasanya si yang cerita nih, yang dikejar, mereka kan berlima, kepencar jadi 4 jalur. Iya. Ada yang berdua sendiri Iya. gitu. Nah si yang cerita ini ngerasa kalau dia yang dikejar kan, apa yang ngumpet di masjid segala Betul. macam. Nah pas besoknya ketemu,
ternyata semuanya tuh ngerasa dikejar. Nah, itu gitu. maksudnya. Itu bagaimana Kage Bunsin apa gimana? Kage Bunsin berarti si Suwangginya ini ilmunya tinggi banget gitu. Pecah Gua 4 ya. Gue penasaran sih. Pengen deh gue ngobrol sama pelakunya gitu. Pak, ya gak bakal bisa ngaku lah. Kali Bang Suwanggi kalau ya apa dong? Yang hormat. Kakak Bung Suwanggi. Kakak Bung. Kan orang Ambon. Kakak Bung. Tolong Kakak Bung. Tolong apa? Kau tolong bilang cintakah tidak? Oh cintakah tidak? Jangan sampai dukun bertindak. Kau tolong jawab maukah tidak? Oh maukah tidak? Jangan sampai setan berpihak. Oh, Liburan ke Inggris, ke Paris, ke Jerman, ke Sandung, ke Rupuk. gue agak keganggu sama lirik itu tuh. Liburan ke Paris, ke Inggris, ke Jerman. Nggak konsisten gitu Pak. Lah biarin aja. Kalau mau kota gitu loh. Ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Ya kan nggak konsisten. Paris kan kota. Ke Inggris, Perancis, Ke Jerman. Jerman. Itu iya enak. bener. Iya bener. Itu enak. Iya. Atau ke Paris, ke London, ke Berlin. Nah itu kan Rimanya nggak enak. setara tuh. Rimanya nggak enak. Kalau ngomongin rima kan emang nggak berima itu. Ke Paris, ke Inggris, ke Jerman. Iya bener juga. Ke Paris, ke Inggris, ke Kediri, iri. Nah. Honeymoon Ciamis, gitu. Iya ke Paris, ke Inggris, Ciamis. Nah itu bener pulang. Pulang. Eskalasinya turun. Iya, ke Paris, ke Inggris, Ciamis lah. Honeymoon di Paris, Ciamis, Bojong Soang, Gak enak ya Buah Batu. Gak enak ya masuk lagu gitu ya. Bojong Soang tiba-tiba. Ke Dadap. Ke Bojong Soang, ke Dadap, nang Dewer. Ya, kagak enak banget ya. Aduh, gak kebayang gitu liburan ke Nanggewer tuh gak kebayang gitu. Sentul Pak, deket situ. Iya, gak kebayang kan. Lu liburan kemana? Nanggewer. Kencangin lah Pak. Itu kendor. Oh, kan Iya, Kewer. iya. Nanggewer tuh. Oh iya. Nanggewer tuh kesannya kendor ya. Liburan kemana? Nang Dewer. Wah, kencangin apa? Aduh, Kenapa? Murah hilang. sampai nang Dewer begitu. Iya, nama daerah tuh kayak ada vibes-nya kita tangkep ya. Tapi gue kalau nggak salah Bojong Soang tuh ada kampus dah. Hah? Universitas Bojong Soang. Bukan, itu kan Bandung kan? Iya, Bojong Soang. Bukan Bojong Gede situ kan? Uniwang. Universitas Bojong Soang. Telkom Ah itu Pak, Hotel. Telkom, iya. Bukan Uniwang kan? Apaan anjing? Universitas Bojong Soang. Ah, Uniwang. Uniwer, Universitas Nanggewer. Unidap. Universitas Dadap. Siswanya 2 tuh. Aduh. Rawa buaya gitu kan. Uraya. Wah, Universitas Rawa Buaya. nice. Apa lagi ya? Udah kali. Udah. Kampung Cerewet. Emang Anjing. Ada di Bekasi. Namanya daerah Kampung Cerewet. RT-nya lemes gitu. Diem tapi. Kampung Cerewet. Kalau Kampung Jin Kampung Siluman kan ada tuh. Ya, Kampung Cerewet tuh Bekasi Timur kalau nggak salah. Orangnya ini semua tukang gosip semua tuh. Iya kali ya. Ini doang nih. Kata yang datang, katanya cerewet. Kan cerewetnya pakai nada Green Boys. Oh. Cerewet tuh. Nah, Gitu dia. isinya dia limbat. Aduh. Ayo, Ya, tadi tuh cerita Suwanggi ya. oke. Oke. Cerita berikutnya. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, juga semua pendengar PMK. Perkenalkan saya Tole, panggilan kecil saya. Tola.
Aduh, tole. Kakak tak tola tole. Tak bola bale anjing. Nama panggilan Tole. Nama panjang Tola Tole. Blow on. Goblok. Nama panggilan Tole. Nama lengkap Tola Tole. Kamu bajingan kamu. Ditampar sama pelatihnya. Cangkrik kamu. Ditampar sama pelatihnya. Jangan lucu kamu. Pak beneran pak. Biadab kamu. Panggilan Tole. siap dulu. Oh siap. Siap Tole. Nggak panjang. Siap Tola Tole. Dikentung tuh pala itu. Entung gitu bunyi. Nama siap Tole. Saya asli dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuma sekarang saya kerja di luar kota, di salah satu kabupaten di Kalteng juga nih. Jadi masih sering untuk pulang ke Palangkaraya. Dulunya rumah kami tuh masih bisa dibilang gak terlalu jauh-jauh amat dari pusat kota Palangkaraya. Tapi pada tahun 2004, atau waktu saya SD kelas 4, kami memutuskan pindah rumah. Karena salah satu atau beberapa alasan lah. Intinya kami pindah. Kami pindah ke sebuah rumah di komplek. Jangan ini nama bang ini. Ya, nama bang yang sering dijadikan cicilan lah. Oke. Paham pasti. Iya. Di daerah yang lebih jauh sebenarnya dari pusat kota. Pada tahun-tahun itu daerah tersebut masih sangat sunyi. Sekitar jam 7 atau jam 8 malam sudah mulai jarang terdengar kendaraan yang lewat. Kanan dan kiri jalan juga masih dipenuhi hutan-hutan. Daerah tersebut baru mulai ramai sekitar tahun 2009. Namun, sejak 2019, rumah kami tersebut sudah mulai jarang kami tempati. Dikarenakan kami 3 bersaudara ini sudah pada kerja di luar kota. Sementara orang tua saya sudah pensiun dari pekerjaannya dan balik ke daerah tempat saya bekerja untuk menikmati masa purnanya. Sekitar 1 bulan 1 kali. Salah satu dari kami pasti ada yang balik ke Palangkaraya. Entah karena pekerjaan atau refreshing sekalian membersihkan rumah karena jarang ditempatin. Oke, saya mau menceritakan tentang rumah tersebut. Saya orang yang gak sensitif atau peka terhadap hal-hal begituan. Tapi saya sadar kalau di rumah kami tersebut ada makhluk lain. Tapi saya tahu kalau makhluk tersebut itu gak jahat. Cuma kadang bisa jahil. Jahilnya kadang bisa menyerupai kami selaku anggota rumah. Hal ini dialami oleh 2 orang. Yang pertama, yaitu istri saya. Waktu itu kami masih pacaran. Saya ingat betul waktu itu di ruang tamu, kami sedang nonton film di laptop. Tiba-tiba istri saya nyeletuk pelan ke arah saya. Ih, Mbak R keluar kamar. Pasti lagi lapar mau cari makanan di dapur. Nyeletuknya begitu. Mbak R ini adalah inisial kakak pertama saya. Ratih lah, kita ganti di sini ya mas, izin ya. Dan kebiasaannya emang suka di kamar. Dan keluar kamar seperlunya aja. Iya, mungkin lapar. Atau mau ke WC kali, jawab saya gitu. Gak lama setelah itu, saya ngajak dia untuk saya antarkan pulang. Pas lagi di jalan, kami pun sambil ngobrol nih. Kamu lihat Mbak Ratih tadi? Saya nanya ke istri saya. Ya lihatlah, emang kenapa? Emang dia pakai baju apa? Saya bertanya untuk meyakinin. Ya kayak biasanya, pakai tank top dan celana pendek. Kenapa sih? Jawab istri saya sambil penasaran. Saya sempat terdiam beberapa saat. Sampai akhirnya saya mulai ngebahas kejadian itu lagi. Nah, jadi gini nih. Sebenarnya Mbak Ratih itu lagi dinas keluar kota. 2 hari lalu aku nganter dia ke bandara. Kata saya gitu. Istri saya yang mendengar itu seolah ngeh atas kejadian tersebut. Karena pada saat kami masih pacaran, istri saya itu lumayan sensitif terhadap hal begituan. Dan kadang bisa ngeliat. Kalau sekarang pas udah nikah dan punya anak kayaknya udah gak lagi. Kecuali kalau dia emang lagi benar-benar capek dan intensitasnya pun sangat-sangat minim.
Akhirnya setelah saya bilang kejadian yang sebenarnya, istri saya agak shock dan gak banyak ngobrol lagi sampai kami tiba di rumahnya. Nah yang kedua, dialami teman saya yang inisialnya T, yang rumahnya persis di sebelah rumah kami. Si T ini punya kebiasaan main game HP dari tengah malam sampai subuh. Bahkan sampai pagi di teras rumahnya, karena dia gak enak kalau di dalam rumah, soalnya sambil ngerokok. Di suatu subuh katanya dia ngelihat saya tuh keluar rumah, menuju teras, dan gak lama masuk lagi ke dalam rumah. Karena hal tersebut, akhirnya kami berdebat melalui chat. Karena dia mengira saya benar-benar ada di rumah Palangkaraya. Sementara saya bersikeras saya memang tidak ada di sana tuh. Akhirnya dia percaya kepada saya setelah kami video call dan memperlihatkan keadaan juga barang-barang di kos saya saat itu juga. Yang disusul dengan raut mukanya yang syok akan kejadian yang sebenarnya. Pernah ada juga kejadian random yang istri dan mertua saya alami. Waktu itu mereka mau pinjam karpet yang kebetulan disimpan di dalam kamar orang tua saya. Belum sempat mereka masuk ke kamar untuk ngambil karpet, pintunya tiba-tiba kebuka sendiri kayak didorong pelan. Padahal, kalau mau menutup pintu dari luar kamar orang tua saya, pintu itu harus agak ditarik sampai terdengar bunyi cetek gitu. Agar anak dari badan kunci pintu itu tuh benar-benar masuk ke lubang kusen. Dan kalau sudah di kondisi seperti itu, maka untuk buka pintunya ya harus menggunakan handler, alias gak bisa tuh didorong. Apalagi kondisi pintu itu dikunci dari luar kamar. Karena orang tua saya sedang tidak berada di Palangkaraya. Ya istri saya gak terlalu parno sih, karena udah tahu kondisi rumah yang kayak gitu. Beda dengan mertua saya yang ketakutan dan mau cepet-cepet pulang dari rumah kami. Kalau saya pribadi, seumur umur baru 2 kali dijahilin. Yang pertama saya ingat waktu itu saya sedang sendirian di rumah dalam kondisi pemadaman listrik. Saya cuma diterangin cahaya lilin yang saya taruh di atas meja ruang tengah. Pada suatu momen, tiba-tiba di depan saya menjadi gelap beberapa detik. Tapi di tembok kanan dan kiri saya tuh masih terlihat cahaya lilin. Mungkin seperti fenomena gerhana yang tengahnya gelap namun pinggirnya masih terang. Persis seperti itu yang saya alami. Seperti ada yang menghalangi pandangan saya untuk melihat sumber cahaya. Terus yang paling saya ingat sampai detik ini adalah pengalaman saya ngelihat sesuatu yang belum bisa saya jabarkan. Itu makhluk atau benda apa. Kejadiannya saat itu masih kelas 5 SD saya, atau 6 SD lah. Kejadiannya di jam-jam setelah maghrib. Dan kebetulan hujan ringan tanpa disertai angin kencang. Karena hujan, saya menutup pintu tempat kami biasa cuci piring dan cuci pakaian. Tempat kami cuci-cuci itu tuh gak beratap. Jadi kalau nengok ke atas, ya langsung menghadap langit. Pas saya belum habis menutup pintu dari tempat cuci, dari celah-celah sisa pintu, saya ngelihat sesuatu berwarna putih terbang di langit. Saya gak bisa ngelihat gimana perwujudannya. Saya gak tahu seperti apa wajahnya atau tangan dan kakinya. Karena kejadian itu berlangsung lumayan cepat. Pada saat itu saya syok dan langsung cepat-cepat bilangin ke mama saya. Tapi mama saya bilang gak usah terlalu dipikirin lah. Saya mencoba melogikakan fenomena tersebut. Misalkan itu baju atau kain jemuran tetangga yang berwarna putih. Kok dari sore gak diangkat? Kok bisa sampai malam bahkan dalam keadaan hujan gak diangkat? Kalau misalkan itu baju dan kain jemuran, kok bisa terbang sementara saat itu kondisinya sedang hujan? Gimana kain yang basah bisa terbang sementara dari langit masih turun air hujan dan tanpa disertai angin kencang? Intinya begitulah. Tapi misalkan itu beneran hantu atau Miss Kunti atau apalah namanya, itu pasti absurd. Udah tahu outdoor dan hujan-hujanan, dia malah keluar. Ya intinya saya berpikiran mencoba begitulah. Itu saja sih pengalaman tentang rumah kami, Mas Bimo dan Mas Danu. Saya gak tahu apa ortu dan kedua orang tua saya tuh pernah ngalamin juga atau enggak. Karena kami orang rumah jarang untuk ngobrol yang kayak ginian. Sekedar cukup tahu aja. Amin, terima kasih. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan dan rezeki. Amin. Terima kasih. Ini cerita ini berkutat di rumahnya di Palangkaraya ya. Iya. Tadi sampai dikonfront sama temennya ya. Beneran kan lu lagi di sini? Kagak. Coba video call. Anjir.
Benarkah? untuk membuktikan perkara hantu anjir. Kagak. Maksud gue sampai nggak percaya itu ya. Kagak, gue di sini, gue lagi di kosan. Iya. Anjir, senyata itu berarti. Ya sebenarnya setan kembar dan gangguan-gangguan aja sih di rumahnya aja ya. Salah satu sosok yang ditiru kan si Mbak Ratih tadi tuh, Benar. pakai tank top dan celana pendek ya, gila. Ganggu banget tuh Apanya? nirunya. Kan mencolok banget Pak, orang pakai tank top sama celana pendek tuh ser gitu, ternyata hantu. Iya. Kan kayak Benar. kayak kita lagi nonton film 80-an gitu. Benar. Sosok-sosok hantu begitu tuh. Iya, benar. Si Manis Jembatan Ancol ya lumayan seksi gitu ya. Ya kayak nonton film Dono aja, cewek-ceweknya gitu. Cuma Itu tuh maksud hantu. gue. Ya Tapi itu serem hantu. sih. Eva Arnas gitu kan. Kiki Fatmala Fatmala, dan teman-temannya itu. siapa? Lydia Kandau. Iya tapi hantu ya. Serem loh. Benar-benar. Tapi kan sekelebat gitu. Iya, yang lihat istrinya lagi ya. Ya dulu masih pacaran kan. Nah tapi kalau dia ngelihat ke ruang belakang gitu, dia ngelihat baliknya lagi nggak ya? Enggak ya? Kagak sih. Dan yang gue penasaran sebenarnya intensinya itu loh. Kan kalau hantu-hantu kembar nih, setan-setan kembar ini kan seringkali cuma lewat gitu ya, atau muncul sebalik lagi. Jadi kayak nggak ada intentionnya, entah mau mengganggu kah, yang muncul meneror gitu misalkan, ya kan? Kayak kurang clear nih, dia ngapain sih? Ya karena bukan di situ intensinya. Intensinya tuh nakutin di akhir. Ketika nanti ada orang aslinya ketemu. Gitu, polanya begitu. Jadi dia indirect attack. Iya, clandestine missionnya begitu dia. Iya, nggak langsung ya. Nggak langsung. Nakutinnya. Tetap nakutin intensinya, cuman nggak gitu. Sadar aja ya. Setan kembar begitu caranya, polanya Pak. Jahil. Tapi yang nggak pernah gue temuin lagi ya, semenjak kita awal-awal PMK tuh setan jinjit Pak. Cuman ada di Jati Asih itu. Setan jinjit ya. Anjir, ngebayangin setan jinjit tuh serem banget gitu. Iya. Kayak serem. Tek. Itu kalau ada film ya, fokus di jinjitnya itu aja tuh Udah nakutin tuh. Padahal gesturnya sederhana ya, tapi Gimana? serem banget gitu. Iya. Di crafting aja pokoknya tuh ininya tuh jinjit gitu. Main course-nya tuh jinjit gitu. Gimana deh tuh? Serem banget itu. Merinding ceritanya Sandi. Oke, teman Ya. Kliwon, terima kasih banyak yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa pantengin Instagramnya PMK buat pengumuman soal trip kita. Itu dah. Kita temu lagi di episode berikutnya. Udah. Bye-bye, selamat istirahat.